duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu mempesona karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami ada di tempat ini. Mulut kami mau memberikan pujian kami bagi Engkau Yesus Tuhan. Hadirlah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari engkau yang percaya, sama-sama kita katakan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan.
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu yang laku. Sepanjang hari
Bapak sudah duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Mari persiapkan persembahan kita yang terbaik. Kita akan berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis diadakan doa bersama di Pastori jam 7 malam. Kami mengundang bagi para wanita yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Hadirilah ibadah kaum wanita setiap hari Selasa jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan khusus untuk kalian anak-anak muda, mari ajak saudara dan teman-teman kalian untuk bergabung bersama kami di ibadah Prime Youth setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah minggu. Gereja ini memiliki kelompok sel yang bernama Klik. Bagi jemaat yang ingin bergabung di Klik, dapat menghubungi nama-nama di layar ini. Kami mempersilahkan bagi jemaat yang ingin bersaksi dapat terlebih dahulu menghubungi nomor ini. Sekian informasi selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman tambahan bagi jemaat Tuhan untuk mengenang 40 tahun berpulangnya ke rumah Bapa di surga. 40 malam ya. Mengenang 40 malam berpulangnya ke rumah Bapa di surga, mama mertua, oma tercinta almarhum Oe Sangmo yang meninggal pada 10 September 2022 kemarin. Oleh karena itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan untuk menghadiri ibadah syukur mengenang 40 malam meninggalnya almarhum Oe Sangmo yang akan dilaksanakan di hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 jam 5 sore sampai jam 6 di kediaman Desa Tompe, Kecamatan Sirenja. Jadi bagi jemaat Tuhan, ibadahnya akan dilaksanakan minggu depan tanggal 23 Oktober jam 5 sore di kediaman di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja. Jadi terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin sudah memberikan doa bagi keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman yang berikutnya, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami mengundang dengan kasih agar Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti rangkaian ibadah yang sudah tadi kita dengarkan di dalam pengumuman. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
Mari anugerahkan iman pagi hari ini kepada jemaat-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan, amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Oh, ku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Janji-Mu ajaib. Kami rindu hari ini, pagi ini Tuhan. Terukir Jamah kami, lawat kami dengan kebenaran-Mu. kehidupanku, Kami butuh Engkau, Roh Kudus. berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam Kehidupanku. ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Haleluya. Engkau ada di sini, Roh Kudus. Kami percaya, Engkau ada di sini, Tuhan. sungguh Engkau ada di sini, Tuhan. percaya. Sikirala bayana mayana 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 mayana. Kasih-Mu Engkau ada di sini, Tuhan. kami berserah penuh padamu. Dia ada di sini. Engkau Allah kami, Engkau ada di sini, Tuhan. hadirat Dia ada di sini. Tuhan yang besar itu, pribadi-Mu yang Tuhan yang luar biasa itu hadir di sini. Sibiri dalam ayana masih. Mari buka hatimu. Yes, Tuhan. Sikiri dalam ayana masih. Engkau ada di sini.
Kami butuh Engkau Tuhan. Biarlah bukan Engkau cuma berhadiran di tengah-tengah kami, tetapi mari perdengarkan suara-Mu. Mari perdengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarkan hamba-Mu menjadi saluran berkat, memberikan rumput yang hijau seperti apa yang Engkau kehendaki bagi jemaat-Mu ya Bapa. Mari berbicara Tuhan di tengah-tengah kami. Sebab kami butuh suara-Mu, kami butuh tuntunan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba menyampaikan bukan dengan kekuatan hamba, tetapi hamba menyampaikan dengan kekuatan daripada Roh-Mu yang kudus. Sehingga setiap kami yang hadir benar-benar boleh menangkap isi hati Tuhan. Dan kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya segala kuasa kegelapan, segala tipu dayanya sudah tidak ada lagi di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ruangan ini dikuasai oleh hadirat-Mu. Ada Roh-Mu yang kudus, ada Roh-Mu yang hebat, yang luar biasa itu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Mari berfirman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Kalau belum shalom, belum semangat ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ini baru semangat. Puji Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Yang tidak angkat tangan tidak apa-apa. Nah, saya percaya dan kita bersama-sama sangat meyakini bahwa Yesus yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ini harus menjadi keyakinan yang sangat kuat dalam hidup kita dan menjadi saudara harga mati bagi kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Berarti saudara kalau dia hidup, kalau kita yakin dia hidup, berarti dia masih berbicara sampai hari ini. Masih dia memperdengarkan suaranya kepada kita. Terutama secara khusus bagi gerejanya. Makanya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang suka bersekutu. Kalau saudara baca di kitab Kejadian, saudara akan menemukan bahwa ketika Adam jatuh ke dalam dosa, bukan manusia yang cari Tuhan, saudara. Bukan manusia yang, ayo cepat cari Tuhan. Untuk bersekutu, untuk ngobrol, tidak saudara. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Tuhanlah yang mencari Adam, bahkan dia berseru kepada Adam dan katakan, Adam di mana engkau? Itu Tuhan kita. Makanya kalau ada orang Kristen yang berkata bahwa wah Tuhan tidak berbicara, kita salah. Hari-hari ini memang iblis akan berupaya bagaimana supaya kita tidak meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang masih bekerja sampai hari ini, Tuhan yang masih berada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan yang masih berbicara kepada kita. Karena ibaratnya kita ini adalah dombanya, saudaraku, dia adalah gembala kita. Maka saya percaya saudaraku yang dikasih Tuhan, gembala itu akan tetap terus menyuarakan suaranya bagi domba-dombanya. Karena memang domba-dombanya memerlukan tuntunan. Domba-dombanya kita ini membutuhkan suara Tuhan di akhir zaman ini. Karena kita diibaratkan seperti domba, saudara. Kita tahu domba itu kalau tidak ada gembalanya, tidak ada suara gembalanya. Hewan yang paling gampang tersesat, saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya kalau kita baca, mari buka bersama-sama dengan saya firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30.
yang tidak bawa Alkitab itu tunggu-tunggu di layar. Ayo, mana ini? Mana? Ya. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu. Nah saudara, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Catat baik-baik saudara. Bahwa orang mungkin berkata begini, wah enak ya zaman dulu. Ketemu dengan Yesus, jalan bersama-sama dengan Yesus. Saudara perhatikan baik-baik bahwa ada begitu banyak juga orang tidak percaya kepada Yesus. Yesus sudah berulang-ulang kali. Bukan cuma berkata-kata. Yesus mengatakan bahwa aku sudah membuktikan kepadamu bahwa aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. Bapa dengan aku adalah satu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata bahwa mereka tidak percaya, saudara. Dan ayat selanjutnya katakan, karena mereka bukan domba-dombaku. Ini keras, ini agak sedikit keras saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahwa kalau kita bukan dombanya Tuhan, saudaraku. Kalau kita tidak mengatakan, oh saya dombanya Tuhan. Saya ini anaknya Tuhan dan saya siap dipimpin oleh Tuhan. Yang Tuhan mau cari adalah apakah engkau betul-betul percaya, apakah betul-betul engkau mempercayakan, bukan sekedar percaya, tetapi engkau mempercayakan hidupmu karena domba-domba itu sangat mempercayai gembalanya, saudara. Kalau hari ini kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, saya percaya, saudara, Tuhan tidak secara kebetulan memberitahukan kepada kita bahwa engkau adalah domba-dombaku. Aku adalah gembala. Kalau saudara baca ayat yang pertama, di situ saudara akan menemukan saudaraku bahwa domba-domba ini menjadi incaran, kata Yesus. Dan saya percaya saudaraku itu terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahwa domba-domba itu saudara akan menjadi incaran pencuri-pencuri. Akan menjadi incaran serigala-serigala. Makanya kita perlu betul-betul kembali introspeksi diri kita. Kembali kita melihat hidup kita. Betul enggak saya ini, sifat saya seperti domba. Atau saudara adalah bukan domba. Tapi Alkitab katakan saudara adalah serigala berbulu. Ini masih tidur atau berbulu domba, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena ada yang seperti itu, Alkitab catat, saudaraku. Ya, bungkusnya domba, saudara. Ya, ibadahnya juga kayak domba, saudara. Memuji Tuhan juga, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi santapannya, makanannya apa? Kalau dia sukanya daging, lebih suka hidup gaya kedagingan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak suka rumput hijau, tidak suka firman Tuhan. Wah saudara ini dipertanyakan, ini domba enggak? Karena saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memang dombanya Tuhan, kita pasti akan menyukai firman Tuhan. Kita akan menyukai rumput yang hijau. Kita akan menyukai tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan lebih senang Tuhan menuntun kita. Kita lebih senang dalam melakukan firman Tuhan. Karena kita tahu gembala kita yang agung itu dapat kita percayai, dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Jangan kita seringkali menuntut Tuhan. Tuhan saya mau mujizat, saya mau pertolonganmu Tuhan. Tetapi kita dalam gaya hidup kita sehari-hari, wah saudara, kita tidak seperti domba. Tidak ada jalan lain saudara, cuma ada dua jalan kalau bukan domba kambing. Tidak ada dombing, tidak ada. Cuma ada domba. Ya, domba yang siap mau rindu untuk selalu mau dituntun. Domba yang rindu selalu untuk aku rindu mau makan rumput yang hijau. Aku rindu firman-Mu. Seperti Daud berkata, aku cinta kepada Taurat-Mu. Kalau kita tidak mencintai firman-Nya,
masih perlu dipertanyakan. Kita ini domba. Saudara, kalau saudara baca keseluruhan daripada Yohanes pasal 10 ini, saudara akan menemukan saudara bahwa ada banyak pencuri yang akan mencuri, membunuh dan membinasakan domba-dombanya Tuhan. Makanya kalau kita tidak berlindung, kita tidak mempercayakan, kita tidak berpegang teguh kepada Sang Gembala Agung, maka bisa saja kita sesat dan bisa saja iblis menghancurkan kita. Saudara, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat yang mengatakan tadi, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Perhatikan saudara, bahwa domba-dombanya Tuhan mendengar suara Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang bahwa kalau dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, berarti dia masih berbicara sampai hari ini. Dan kita harus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan cuma hamba Tuhan, bukan cuma pelayan-pelayan Tuhan, tetapi kita semua anak-anak Tuhan harus mulai belajar mendengarkan suaranya Tuhan. Suara Tuhan itu bisa datang kepada kita dengan berbagai macam cara. Melalui situasi, kondisi, melalui kebenaran firman-Nya. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena darahnya yang begitu luar biasa dahsyatnya. Membasuh kehidupan kita. Menyucikan kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, saudaraku, dengan darahnya kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Sehingga kita boleh mendengarkan suara Raja di atas segala raja itu. Melalui Roh-Nya yang menuntun kita. Ini penting saudara, sangat-sangat penting. Bahwa domba-domba itu harus dituntun dengan suara Tuhan. Makanya saya berdoa saudaraku, bahwa sebagai kepercayaannya Tuhan yang mengembalakan jemaat, harus betul-betul kamilah para hamba-hamba Tuhan benar-benar mendengar suara Tuhan. Benar-benar peka dengan suara Tuhan. Benar-benar harus mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dan mau di dalam kehidupan jemaat dan khususnya juga para hamba Tuhan. Saudara. Karena sudah terlalu banyak suara-suara hari-hari ini saudara. Belum suara iblis yang meneror kita. Suara-suara dunia yang menawarkan saudaraku segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan sedihnya banyak anak-anak Tuhan justru setuju dengan suara dunia. Justru setuju dengan suara kuasa-kuasa kegelapan. Banyak yang setuju. Dan banyak yang mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Makanya hidup kita ini saudaraku harus betul-betul dipersiapkan saudara. Harus betul-betul dikuduskan oleh Tuhan. Karena hati, pikiran, jiwa kita saudaraku, roh kita harus benar-benar seirama menangkap isi hati Tuhan. Apa yang sebenarnya Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi jemaat yang saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sudah sering keluar masuk gereja, udah berpuluh-puluh tahun kita jadi orang Kristen. Tetapi sebenarnya kita belum pernah saudaraku berfokus kepada apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Karena saya percaya bahwa di akhir zaman ini Tuhan akan banyak berbicara kepada gerejanya. Kalau saya berbicara tentang gereja itu berbicara pribadi kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Karena Tuhan mau pakai gerejanya saudaraku untuk menyatakan di luar sana bahwa dia adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Makanya gereja harus mempersiapkan diri, harus berjuang. Bagaimana supaya baitnya ini selalu bisa menjadi tempat dia berbicara, tempat dia mencurahkan isi hatinya. Tidak peduli apa profesi saudara.
Asal jangan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin seorang dokter, pengusaha. Saya percaya bahwa Tuhan mau pakai saudara di tempat itu. Tuhan mau pakai saudara untuk menyatakan pribadinya. Memperdengarkan suaranya bagi orang-orang di luar sana. Bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Dan saya percaya setiap lutut pasti akan bertelut. Semua lidah pasti akan mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Makanya Tuhan rindu berkomunikasi dengan gerejanya hari-hari ini. Cuma yang menjadi persoalan hari-hari ini adalah apakah gerejanya mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara baca di kitab Wahyu, di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7. Saudara, di situ firman Tuhan katakan begini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam kitab Wahyu, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara, kata siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa kata Roh. Ini Tuhan taruh saudaraku yang dikasih Tuhan atau tercatat di ke-7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Saudara selidiki sendiri. Bahwa setiap jemaat Pergamus, Philadelphia, pasti ujung-ujungnya Tuhan bilang begini, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa kata Roh. 7 kali Tuhan mengulang-ulang kata ini. Berarti ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Harus diperhatikan oleh jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa ini bukan berbicara tentang saja telinga jasmani. Tapi ini berbicara tentang telinga rohani. Mulai hari ini saudara harus melatih indera rohani saudara di hadapan Tuhan. Makanya pujian penyembahan setiap Senin sampai Kamis, puji Tuhan. Hari Jumat, hari Minggu, ibadah pemuda. Saat teduh saudara setiap pagi. Kenapa Tuhan sangat rindu saudara melakukan itu? Itu adalah salah satu kita melatih indera rohani kita supaya terbiasa mendengarkan suara Tuhan. Kalau tidak dilatih, kalau kita tidak berjuang, saudaraku, maka kita tidak akan berbisa mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak akan mengerti bahwa inilah kairosnya Tuhan. Inilah waktunya Tuhan. Gereja harus mengerti akan hal itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berulang-ulang kali Tuhan mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu. Dengarkan ini. Jangan keraskan hatimu. Dengarkan apa kata Roh. Dengan kata lain saudara harus betul-betul peka dengan suara Roh Kudus. Peka dengan suara Tuhan hari-hari ini. Jangan kita cuma mau mujizatnya, kita cuma mau pertolongannya. Tapi berapa banyak kita seringkali bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam persoalan saya ini? Apa yang Tuhan mau dalam sakit penyakit saya yang saya sementara alami ini? Tuhan berbicara kepada gerejanya dengan berbagai macam cara hari-hari ini. Supaya gerejanya bisa mengerti saudaraku tentang apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang sama dikasih Tuhan. Kalau saudara melihat ada beberapa orang-orang Kristen yang sudah lama dalam Tuhan. Tapi tidak berubah, ya, bahkan tidak meresponi kebenaran firman Tuhan, tidak mau melayani saudara, itu dipertanyakan rohnya di dalam kehidupannya, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai, makanya kenapa anak-anak Tuhan tidak bisa mendengarkan suara Tuhan,
tidak bisa menangkap isi hati Tuhan, itu yang pertama saudaraku yang dikasih Tuhan, karena rohnya itu tertidur, saudara. Kalau ada yang tertidur di gereja, mari bangun saat ini. Atau saya perlu tengking baru bangun. Itu rohnya tertidur, saudara. Kenapa bisa tertidur? Saking nyamannya kadang-kadang. Karena ada di zona nyaman, sukanya yang nyaman-nyaman. Firmannya kalau boleh yang enak-enak sedikit pendeta. Yang enak-enak di telinga. Jangan yang keras-keras. Sudah banyak mencucukku. Nanti saya jantungan. Justru saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan mau saudaraku, saudara keluar dari zona ini. Sehingga ketika roh kita tertidur, otomatis orang itu tidak akan berakar di dalam Tuhan. Saudara lihat pohon yang kalau tidak berakar, yang pertama pasti dia tidak akan bertumbuh. Yang kedua dia pasti gampang goyah. Makanya jangan sampai roh kita tertidur, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apalagi tertidur di gereja, ini lebih gawat lagi. Makanya Tuhan berusaha, berupaya supaya gerejanya ayo bangkit, ayo bangun hari-hari ini. Makanya di kitab Roma katakan, hendaklah engkau melayani Tuhan dengan rohmu yang menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Wah, sangat berbahaya. Kalau gerejanya hari-hari ini saudaraku tertidur. Bahkan lebih parahnya saudaraku. Roh itu mati dalam tanda kutip ya. Seperti Adam dan Hawa. Tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Seperti 5 gadis bodoh saudaraku. Karena Tuhan tidak datang saya istirahat. Istirahat dari ibadah. Istirahat dari doa. Istirahat dari baca firman Tuhan. Tidak ada lagi gairah. Tidak ada lagi semangat. Bahkan untuk kerinduan. Untuk mau lebih maju lagi sudah tidak ada. Makanya kan ada yang seperti itu, keluar masuk gereja. Ayo Pak melayani, tidak ada respon. Lihat orang yang tertidur saudara, mau sampai babusa mulut saudara bicara, dia tidak akan tahu apa yang kita bicarakan. Tuhan sudah memperdengarkan, ayo melayani. Ayo beriman, ayo percaya kepada Tuhan. Ayo bertumbuh. Dia bilang apa? Orang-orang Makassar bilang, kayak rohani beleng-beleng. Tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Cuma fokusnya saudara memburu perkara-perkara dunia. Begitu kita berbicara tentang hal-hal surgawi. Mereka bilang, apa itu? Berbicara tentang perkara-perkara Tuhan. Mereka tidak ada respon. Bahkan tidak sedikit mungkin dia akan naik darah. Mungkin saudara jangan tersinggung. Sudah dikasih tahu berulang-ulang ada potensi, ada peluang untuk melayani Tuhan. Tapi tidak ada kerinduan untuk mau maju saudara. Cuma sibuk politik, sibuk Freddy Sambo, sibuk segala-galanya. Cuma itu terus yang diomongin. Dan dia tidak melihat bahwa ini kairosnya Tuhan, ini kesempatan saya melayani, ini kesempatan saya bertumbuh. Ini waktu yang kesempatan yang saya harus raih itu saudara. Kalau saudara baca di Injil Lukas, saudara akan menemukan seorang kaya yang Alkitab katakan tiap hari bersukaria. Saudara yang dikasih Tuhan tiba-tiba langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mati. Dan dia menghadap Tuhan. Apa yang terjadi? Penyesalannya luar binasa, saudara. Kalau saya tahu Tuhan mau panggil saya hari itu, saya akan bilang sama Bapak Gembala, saya mau melayani, saya mau hidup. Tuhan mau responmu, saudara. Tuhan mau gereja meresponi suara Tuhan, menghargai waktunya Tuhan, menghargai pengorbanan Tuhan. Ini saatnya, bukan nanti, tapi sekarang kau harus mengambil keputusan itu. Saya tegaskan, harus hari ini engkau mengambil keputusan itu. Karena waktu itu tidak selamanya akan datang dalam hidupmu. Sekali lagi saudaraku,
Engkau tidak akan tahu beberapa detik ke depan apa yang terjadi dalam hidupmu. Tidak ada yang tahu, saudaraku. Maka oleh sebab itu, waktu ini, makanya Tuhan pergunakan waktu yang ada. Kalau engkau punya potensi, kalau Tuhan sudah memberkati engkau, mari pergunakan itu sebaik-baiknya. Mari gunakan waktu dan momen ini, saudaraku. Untuk kita, bagaimana Tuhan, saya mau mendengar suaramu. Saya mau engkau menyatakan kehendak-Mu dalam hidupku. Karena saya mau bilang kepada saudara, kebahagiaan yang sejati adalah bukan karena kita memiliki segala-galanya dalam dunia ini. Tapi kebahagiaan yang sejati ketika kita hidup dalam rencana Tuhan. Ketika kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita menjalaninya dalam hidup kita. Itulah kebahagiaan yang sejati di hadapan Tuhan. Gereja harus mulai belajar. Kalau perlu berjuang. Bagaimana supaya saya ini betul-betul tahu ini suara Tuhan atau bukan. Berani berkorban, saudaraku. Untuk bagaimana mencari kehendak Tuhan. Jangan sampai kita tertidur, terlena, saudara. Waktu saya dari OT ke Palu sini, saya sempat dengar berita di radio, saudara, bahwa akan terjadi kegoncangan ekonomi di tahun 2023. Wah, sempat saya bilang gini, Tuhan, bagaimana ini? Tapi yang saya tahu, Dia yang memegang kendali dalam segala hal. Apapun yang terjadi, Tuhan saya yang memegang kendali. Aku dipelihara oleh Tuhan. Kalau rohani kita tertidur, maka kita tidak. Kalau bicara ibadah, ada ciri-cirinya, saudara. Kalau sudah masalah ibadah, masalah pelayanan, masalah pekerjaan Tuhan. Terus kita tidak meresponi. Lihat orang yang tidur, lihat orang yang mati. Saudara mau bicara sampai berbusa mulut, dia tidak akan meresponi, saudara. Malah dia cuek. Nanti kalau sudah terjadi sesuatu, baru. Oh, Tuhan mau saya gini. Jangan sampai seperti itu, saudara. Jangan sampai tunggu nanti sudah digoncang-goncangkan begini sama Tuhan. Nanti sudah tidak bisa bikin apa-apa. Baru saudara mau cari Tuhan, baru minta Tuhan, saya mau pelayanan, saya mau ini. Terlambat, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Sangat terlambat. Dan yang kedua, saudaraku, yang dikasih Tuhan, bahwa gereja kehilangan kepekaan di hadapan Tuhan. Yang kedua, karena gereja itu, saudaraku, masih kanak-kanak. Masih senang. Ada kan selalu di Facebook bilang, teringat lagi aku pada masa kanak-kanakku. Ya ile Tuhan. Masih senang dengan kekanak-kanakan rohani. Tidak berani bayar harga untuk naik level lagi. Masih tetap bersungut-sungut. Masih tetap ngomel di hadapan Tuhan. Masih tetap terlambat pergi ibadah. Maaf kalau tersinggung. Masih bersungut-sungut dipercayakan, masih anak-anak. Masih suka yang berkat-berkatnya Tuhan. Oh kalau bicara salib, bicara dengan proses, oh saya tidak mau. Itu bukan suaranya Tuhan. Masih anak-anak, saudaraku. Dan saya mau bilang, anak-anak, tidak akan mungkin Tuhan mau percayakan sesuatu yang besar. Syarat pengantinnya Tuhan, catat ini, mempelainya Tuhan. Dia harus dewasa. Dewasa dalam segala hal. Makanya kita sementara menuju kepada kesempurnaan ini. Menuju kepada kesempurnaan mempelainya Tuhan. Kita dididik, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Seperti yang saya sharing dengan Bapak Gembala tadi. Bagaimana Om Paulus mendidik dia. Bagaimana kita hamba-hamba Tuhan juga dididik oleh Tuhan. Karena Tuhan memang mau, saudaraku, suaranya itu dipercayakan kepada mereka yang dewasa di dalam Tuhan. Yang betul-betul siap menerima tanggung jawab. Sadarkah engkau hari ini
Bahwa Tuhan mencari engkau. Sadarkah engkau hari ini bahwa Tuhan sementara berbicara kepada engkau. Dan Tuhan mau mengajak engkau masuk kepada rencananya yang ajaib, yang luar biasa. Tetapi seperti bangsa Israel, engkau lebih memilih dunia, engkau lebih memilih kebenaranmu sendiri. Tuhan berbicara kepada engkau hari ini. Tuhan mengetuk pintu hatimu hari ini. Kalau hari ini ada di antara saudara yang gelisah, berarti dia sementara mengetuk pintu hatimu. Tetapi dia mengetuk bukan dengan marah, tapi dia mengetuk dengan kasih. Kalau saya mau bilang, dia bilang gini, nah sudah saatnya engkau memegang tanganku dan kita berjalan bersama-sama. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini berputar-putar di masalahmu. Berputar-putar di persoalanmu. Itu terus. Dan engkau menjadi bosan, engkau menjadi jenuh. Dan engkau berkata, Tuhan lebih baik saya mati saja. Terlalu berat persoalanku. Saya mau bilang Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mencintai engkau. Dan yang terakhir, kenapa gereja kehilangan kepekaan? Karena gereja masih kompromi dengan dosa. Saudara, di sisi lain Tuhan mengasihi kita, amin. Mencintai kita dengan segenap hatinya. Tetapi perlu engkau sadar, catat ini baik-baik. Perlu engkau sadar, Dia adalah Maha Kudus. Dia suci, saudara. Tidak ada dosa di dalamnya. Dan Dia sementara mengajar anak-anaknya untuk tidak kompromi dengan dosa. Kenapa? Karena yang kita sembah adalah pribadi yang kudus. Ada masih banyak anak-anak Tuhan kompromi dengan dosa. Hari ini bertobat. Hari ini kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Tanda kita menghormati dan menghargai Tuhan. Korbannya adalah ketika kau menjaga kekudusan di dalam hidupmu. Ketika engkau sadar, aku ditebus dengan darah yang mahal. Aku dibeli dengan darah yang mahal. Setiap detik pengampunannya itu berlaku dalam kehidupan kita. Setiap detik Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Kalau engkau memang menyadari itu, engkau akan menghargai korban Kristus. Engkau akan menjaga hidupmu tetap kudus. Engkau akan menjaga usahamu tetap kudus. Karena Dia yang mempercayakan usaha itu dalam hidupmu. Dia yang mempercayakan usaha itu. Sehingga engkau bisa diberkati hari ini. Sehingga engkau bisa menikmati berkat hari ini. Dia yang mempercayakan. Dia yang punya segala-galanya, saudara. Kalau Dia yang berkata, aku menutup pintu, tidak ada satupun yang bisa yang membukanya. Tapi kalau hari ini Dia berkata, aku yang membuka pintu berkat bagimu, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Berhenti kompromi. Berhenti, teman saya itu lakukan ini. Berhenti, sudah saatnya engkau tegakkan kebenaran dalam usahamu. Kalau engkau mau lihat Tuhan berkarya di dalam usahamu, tegakkan kebenaran. Waktu Daniel datang ke Nebukadnezar, satu yang saya salut. Dan di Alkitab katakan di dalam Daniel pasal 6, ayat yang ketiga. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Salah satunya apa? Kenapa dia bisa seperti itu? Karena ayat pasal pertama katakan begini. Daniel berketetapan hati untuk tidak menyentuh makanan raja. Dia berani bayar harga, saudara. Jangan saudara berkata begini, wah itu lebih diberkati. Saya mau bilang, justru orang benar lebih diberkati Tuhan. Waktu dia diadakan, saudaraku, ujian. Wah ternyata Daniel 10 kali lebih pintar, lebih cerdas, lebih sehat dibandingkan dengan yang lainnya, saudara. Sampai Nebukadnezar bilang begini, luar biasa Tuhanmu, hai Daniel. Tidak ada pribadi yang seperti engkau yang dikaruniai roh. Bayangkan saudara, waktu Nebukadnezar mimpi, saudara yang dikasihi Tuhan, dikumpulkan semua orang pintar-pintar, ahli-ahli, semua dikumpulkan. Dan Nebukadnezar bilang begini, kalau kau memang ahli, saya tidak usah cerita, tafsirkan mimpi saya.
Begini semua jempe. Hah? Mana ada orang yang seperti itu? Tapi kalau kalian memang hebat, ayo. Kalau tidak. Saudara, ini yang Tuhan mau lakukan kepada gerejanya. Tiba-tiba tampillah Daniel. Karena sepanjang malam Tuhan berbicara kepada dia. Tidak ada saudaraku ahli jampi yang bisa menafsirkan mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Karena mimpi itu dari Tuhan. Yang cuma menafsirkan siapa? Daniel. Dia menjelaskan sedetail mungkin tentang mimpi itu kepada Raja Nebukadnezar. Sampai Nebukadnezar bilang, belum saya cerita. Wah, luar biasa kamu. Dari mana dia dapat itu? Dari Tuhan yang luar biasa. Kalau engkau tidak kompromi, Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Sehingga engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Serius saudara. Tuhan akan memberikan hikmat kepintaran kepadamu. Seperti Daniel yang tidak mau kompromi dengan akan hal itu. Kita gereja diperhadapkan, apakah engkau mau mendengar suara Tuhan hari ini? Dan saya mau bilang, suara dunia ini membuat kita lemah. Membuat kita khawatir. Membuat kita takut. Tapi suara Tuhan menghidupkan, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau hal ini terjadi dalam hidup kita, mari kita mulai bertobat hari ini. Kita sementara menuju ke sana, saudara, kesempurnaan. Mari kita bertobat bersama-sama. Supaya suara Tuhan itu kita bisa tangkap dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menjadi saksi bagi orang-orang di luar sana. Amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Saudara, saya mau kita mengangkat pujian ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Dan saya kerinduan saya biarlah Roh Kudus berhembus dan menolong kita. Untuk kita bisa kuat dalam menghadapi dunia yang jahat ini. Sehingga kita tidak kompromi lagi. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja. Berhembuslah, kami butuh Engkau. Berhembuslah sekarang, oh
Amin, 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 amin. Haleluya. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah, mau minyak yang baru itu. Kami mau minyak yang baru itu. Kami rindu. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat saudara yang rindu saja, yang rindu saja. Kalau hari ini engkau rindu minyak yang baru, urapan yang baru. Engkau rindu hidupmu dipulihkan Tuhan. Bukan saya, tapi pribadi itu hadir di sini. Dan dia mengatakan aku rindu. Tuhan mau. Tapi tunggu, Tuhan menunggu responmu hari ini. Kalau itu kau. Mungkin hari-hari ini Tuhan sudah banyak berbicara kepadamu dan kau tidak menghiraukan. Ini saatnya saudara. Ini waktunya. Kalau itu engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ada minyak yang baru akan turun atas hidupmu. Ada anggur yang baru atas rumah tanggamu. Tuhan mencari hati yang rindu, yang benar-benar rindu pagi ini. Ya Tuhan. Ya, terima minyak yang baru pagi ini. Terima minyak yang baru pagi ini. Aku mau berkata kepada setiap roh yang tertidur, bangun hari ini. Ya, kalau itu engkau, Tuhan sementara mencurahkan pagi ini. Bukan besok, bukan nanti, sekarang. Sikirala bayana mayana 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 mo. Sikirala bayana mayana mayana namo. Kirala bayana bayana namo. Sialala bayana namo. Urapilah kami dengan minyak. Urapanmu turun atas para diaken-diaken saat ini. Mereka akan menjadi perpanjangan tanganmu untuk menjangkau jiwa-jiwa di kota Palu ini Tuhan. Melalui klik-klik yang mereka pegang, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan di sana. Oh, kepekaan itu terjadi atas hidup mereka. Lebih dipertajam lagi. Urapilah, urapilah kami Tuhan. Urapilah.
kerinduan umat-Mu di tempat ini. Urapan-Mu mengalir di tempat ini. Penuhkan kami Tuhan, penuhkan kami Tuhan. Beri kami kepekaan untuk mendengarkan suara-Mu. Kami tidak kuat, kami tidak mampu tanpa suara-Mu Tuhan. Dan kami percaya kegerakan besar terjadi di kota Palu ini. Yes, kira pasti. Terima kasih Roh Kudus. Pimpin kami masuk dalam rencananya Bapa. Beri kami hati seorang hamba untuk mentaati setiap suara-suara-Mu, setiap perintah-perintah-Mu. Agar kami dapat berkenan kepada-Mu. Menjadi hamba yang setia untuk melakukan pekerjaan di tempat ini. Ampuni kami Tuhan. Segala kekurangan, kelemahan, kesalahan kami yang kurang taat. Kami mau bangkit. Kami mau berubah untuk menyenangkan Engkau. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami. Sekolahnya, pelajarannya, pergaulannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas. Jauhkan dari pergaulan yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Kau. Sehingga mereka menjauhi kejahatan. Kau berkati pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Gereja pula lah saudaraku. Dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan. Daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan amin.